Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jurgen Pangaribuan, NPM 230911048. Saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Suster Yanti, yang terhormat Suster Yanti Nebaho. Di sini saya mengambil materi tentang teologi tubuh dan akan sedikit menjelaskan tentang teologi tubuh. Dalam teologi tubuh itu sendiri ada yang namanya manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. Di sini saya mengambil contoh dalam perkawinan laki-laki dan perempuan. Pasangan suami istri, entah yang baru menikah atau yang sudah lama menikah, mungkin pernah bertanya demikian di dalam hati mereka. Sebenarnya tujuan perkawinan itu apa? Atau inikah yang Tuhan kehendaki untuk perkawinan? Atau banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang intinya mempertanyakan makna kehidupan perkawinan. Tentu saja boleh kita bertanya demikian, sebab memang sudah menjadi kodrat manusia untuk mempertanyakan tujuan atau arti hidupnya mereka. Dan kita dapat saja berusaha menjawab sendiri. Namun, bagaimanapun juga, jawaban yang paling sempurna kita dapatkan dari Allah. Sebab ialah yang menciptakan kita. Sebagaimana layaknya perancangan selalu merancangkan yang terbaik bagi hasil karyanya. Demikian pula Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang 7 perbedaan antara perkawinan Katolik dengan perbandingannya dengan perkawinan dunia. Yang pertama itu berpusat kepada Kristus versus berpusat kepada diri sendiri. Jika Tuhan Yesus menjadi pusat hubungan suami istri, maka pasangan suami istri akan menempatkan kehendaknya di atas kehendak mereka sendiri. Mereka akan saling menghargai, menganggap bahwa pasangan mereka adalah kado istimewa dari Tuhan untuk mendampingi mereka sepanjang hidup mereka. Maka suami akan memandangi istrinya sebagai penolong dan sepadan dengan dia. Tertulis di Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Ia akan menghormati istrinya, menganggap sebagai teman sederajat dengannya, dan bukan sebagai pelayan untuk disuruh-suruh ataupun boneka pajangan untuk diperlakukan mereka dengan sehendak hati. Atau sebaliknya, bagaikan tuan putri yang harus diikuti segala kemauannya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oleh karena itu, keduanya diciptakan setara dan istimewa di mata Tuhan. Dan dengan istrinya, suami harus membentuk persahabatan yang erat dan istimewa. Sedangkan sebagai seorang Kristiani, suami dipanggil untuk mengembangkan sikap yang baru dalam mengasihi, yang menyatakan kepada istrinya kasih yang lemah lembut dan kokoh seperti kasih yang dimiliki Kristus terhadap gerejanya. Baik, yang kedua adalah fokus perhatiannya doa, firman, dan sakramen versus fokus perhatiannya entertainment. Doa itu bukan buang-buang waktu, tetapi justru merupakan kekuatan bagi keluarga Kristiani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, salah satu bukti bahwa kita menempatkan Kristus di pusat keluarga dan kita mengambil bagian dalam kehidupan gereja adalah jika kita sekeluarga setia dan sungguh-sungguh berdoa. Karena pada saat itulah kita sebagai ranting-ranting bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar. Tertulis di Yohanes 15 ayat 5. Dalam kehidupan keluarga, kita akan mengalami berbagai keadaan, baik susah maupun senang. Dan dalam setiap keadaan itulah kita perlu berdoa. Dalam keadaan bersuka cita, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan dalam berduka kesulitan, sakit, kita meminta pertolongannya. Firman Tuhan mengajarkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Baik, untuk yang ketiga, di sini ada kasih yang memberi versus kasih yang menuntut. Pandangan umum dunia sekitar kita adalah kita bahagia jika kita menerima dan bukan karena kita memberi. Namun bukan ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita sebaliknya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Maka nampaknya kita harus lebih banyak lagi belajar memberi. Dan layaklah inilah yang Tuhan ingin kita pelajari dalam kehidupan kita berkeluarga. Coba tanyakan hal ini kepada pasangan yang baru saja memperoleh karunia seorang anak, yang kelahirannya sudah mereka nanti-nantikan. Mereka sepertinya rela memberi apa saja demi sang buah hati mereka. Dan semakin memberi, hati mereka akan semakin bersuka cita, tanpa merasakan sukacita Tuhan pada saat Ia memberikan kasih karunia kepada kita semua anak-anaknya. Kasih itu sifatnya memancar keluar. Kasih itu memberi dan menginginkan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi.
Inilah prinsip kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, untuk yang keempat adalah hubungan seksual yang total, seindahnya maksud aslinya, versus hubungan seksual yang pura-pura, tak seindah maksud aslinya. Sudah disebut di atas bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Dan dengan demikian, Tuhan merencanakan manusia untuk menjadi mirip dengannya. Mirip dalam hal apa? Dalam segala hal, namun terutama dalam hal kasih, karena Allah adalah kasih, tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, kasih Allah mempunyai dua ciri khas, yaitu yang pertama, kasih yang melibatkan pemberian diri yang total dan kasih yang berbuah. Karena demikianlah yang terjadi dalam kehidupan ilahi Allah Trinitas. Sejak awal mula, ada ikatan kasih yang saling memberikan diri antara Allah Bapa, Allah Putra. Ikatan kasih begitu total dan sempurna, sehingga tidak ada merupakan perasaan tetapi merupakan pribadi, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus merupakan pernyataan yang tak terlukis tentang pemberian diri antara Allah Bapa dan Allah Putra. Baik, untuk yang kelima ada anak adalah berkat versus anak adalah beban. Kitab suci Gereja Katolik mengajarkan bahwa anak-anak adalah berkat. Tidak ada ayat kitab suci yang mengajarkan bahwa anak-anak adalah beban bagi orang tua mereka. Mereka adalah pemberian Tuhan, yang sepertinya dititipkan Tuhan kepada orang tua agar dapat dibimbing jiwa dan pikirannya, agar bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Maka anak-anak itu pada dasarnya adalah milik Tuhan, bukan milik orang tua mereka. Di mata Tuhan, anak-anak adalah karunia atau berkat yang harus disyukuri. Sesungguhnya anak-anak lelaki memiliki milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungnya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu akan menjadi tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tertulis di Mazmur 127 ayat 3-5 dan Mazmur 128 ayat 3-4. Artinya di sini Tuhan memberitahukan kita bahwa anak yang dikaruniai oleh Tuhan merupakan sebuah berkat ataupun karunia, bukan sebuah beban yang diberikan Tuhan kepada orang tua mereka. Dan anak-anak itu adalah milik Tuhan sendiri. Jadi orang tua dituntut untuk memberikan kasih karunia kepada anak yang disampaikan oleh Tuhan. Yang keenam ada anak menjadi anak orang tua versus anak menjadi anak pembantu. Mudah bagi kita untuk membayangkan bahwa di dalam suatu perlombaan, maka para pesertanya berjuang untuk memperoleh gelar juara untuk mendapatkan mahkota. Sesungguhnya kehidupan keluarga pun demikian. Mahkota keluarga adalah kelahiran anak-anak yang pendidikan mereka menjadi anak-anak mengasihi Tuhan dan sesama. Paus Yohanes 2 mengajarkan, sebab diciptakannya perkawinan dan kasih suami istri adalah untuk kelahiran anak-anak, dan pendidikan anak-anak merupakan mahkotanya. Maka peran orang tua dalam melahirkan anak tidak terpisahkan juga peran mereka untuk mendidik anak agar layak disebut anak-anak Tuhan. Karena orang tua sudah diikutsertakan Tuhan dalam proses penciptaan anak-anak mereka, maka selanjutnya orang tua juga mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi di sini Tuhan memerintahkan ataupun menyuruh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, untuk diserahkan kepada Tuhan yang nantinya akan Tuhan pergunakan untuk memuliakan dan mewartakan firman-Nya. Yang ketujuh, tujuan utama keluarga surga versus tujuan utama keluarga kegembiraan di dunia saat ini. Sampailah kita ke butir permenungan yang terakhir, yaitu surga. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita di dunia sesungguhnya tidak sampai 1/1.000.000% dari hidup Tuhan yang direncanakan bagi kita. Sejak awal Tuhan menciptakan di dalam kasih-Nya, dan Ia merencanakan agar kita dapat kembali bersatu dengan-Nya di dalam kasih-Nya, yaitu jika dua sejoli saja mempunyai keinginan untuk selalu bersama, maka kasih Tuhan kepada kita masing-masing yang lebih sempurna daripada kasih sepasang manusia itu juga menginginkan kebersamaan yang sempurna. Maka surga di sini maksudnya adalah kebersamaan kekal dengan Tuhan. Tertulis di Yohanes 4 ayat 13. Persekutuan sempurna antara kita dengan Allah
dan sesama manusia di dalam Yesus Kristus, tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 3. Inilah yang digambarkan sebagai perkawinan anak domba, di mana Kristus sang anak domba bersatu dengan mempelainya, yaitu gerejanya, tertulis di Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, yang adalah kita semua. Jadi di sini Tuhan menjelaskan tentang tujuan utama keluarga surga dengan tujuan utama keluarga yang hanya hidup di dunia ini. Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya tujuan utama keluarga surga adalah memuliakan Tuhan dan melahirkan anak-anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan, yang sangat berbeda dengan tujuan keluarga yang pada dunia saat ini, yaitu kegembiraan. Mereka tidak mempedulikan apapun, mereka tidak peduli anak mereka itu bagaimana, yang penting mereka tahu bahwa hidup mereka itu bergembira dan itu merasa cukup untuk mereka. Baik, sekian dari hasil video tentang penjelasan saya mengenai teologi tubuh. Sekiranya ada yang kurang jelas ataupun yang kurang memuaskan, saya meminta maaf. Saya Jody Christian Pangaribuan, NPM 230910048, mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Terima kasih.